Sati merupakan suatu ritual yang telah dipraktikkan sejak abad ke-17 dalam budaya Hindu yang kental di India. Para wanita yang ditinggal mati oleh suaminya akan berbaring di samping jasad sang suami untuk dibakar secara hidup-hidup bersama mayat sang suami. Menurut sejarahnya, ritual tradisi ini lazim dilakukan ketika perang antara kerajaan berlangsung. Karena pada saat itu banyak korban para prajurit atau bahkan raja yang terbunuh. Sebagai harta sekaligus tawanan perang dan tentu saja istri dan juga selir-selir mereka. Para wanita tersebut akan dibawa untuk disetubuhi secara ramai-ramai, dan hal tersebut tentu saja dianggap hal yang mencoreng harga diri seorang wanita. Mereka secara sukarela memilih untuk bunuh diri dengan membakar diri mereka secara hidup-hidup. Lambat laun, tradisi sati mulai pudar dan seiring dengan perkembangan zaman. Namun, tekanan sosial bagi para wanita yang ditinggal mati suaminya ini begitu besar, sehingga mereka yang awalnya sukarela menjadi dipaksa melakukan ritual bunuh diri. Terkadang jika wanita tersebut tidak mau membakar diri mereka, anggota badan wanita tersebut akan dipatahkan agar tidak dapat kabur. Dan terkadang juga para wanita tersebut akan melarikan diri dan berguling keluar dari tumpukan kayu bakar. Namun akhirnya mereka didorong kembali dengan tongkat bambu ke dalam kobaran api yang menyala-nyala. Dan salah satu cerita terkenal tentang ritual ini adalah Angling Dharma dan istrinya yaitu Setyawati. Setyawati yang merasa tersinggung dengan tingkah laku sang suami yang meragukan cinta dari Angling Dharma. Menurut Setyawati, melakukan ritual sati akan mengembalikan kehormatan dan harga dirinya sebagai perempuan. Setyawati lalu bersumpah untuk melakukan ritual sati pada hari ke-14 saat malam bulan purnama tiba. Hal itu untuk membuktikan kesungguhan cintanya terhadap Setyawati. Angling Dharma memutuskan untuk menemani Setyawati dan mereka akan melakukan ritual tersebut bersama-sama. Namun, Angling Dharma malah mengingkari janjinya dan tidak ikut terjun ke dalam kobaran api setelah Setyawati terjun dan luruh menjadi abu. Ritual ini juga terkadang dilakukan karena ingin membuktikan sesuatu yang benar. Sedangkan di India, tradisi ini telah dilarang oleh pemerintah kolonial Inggris sejak tahun 1859. Pemerintah India pun ikut melarang ritual tersebut dan akan menghukum siapapun yang memaksa para wanita untuk ikut dibakar bersama mayat suami mereka. Sati atau suti adalah praktek Hindu di mana seorang janda harus mengorbankan dirinya dengan duduk di atas tumpukan kayu pemakaman mendiang sang suami dan bersama-sama harus dibakar. Meskipun diperdebatkan apakah janda tersebut menerima atau tidak dengan pembakaran tersebut, praktik ini erat kaitannya dengan praktik Hindu di wilayah Indo-Arya di India yang mengurangi hak-hak perempuan, khususnya suami yang akan mewariskan harta benda setelah kematiannya. Praktek sati terkesan sangat tidak kenal belas kasihan, terlebih lagi saat dilakukannya pengabaian dan pengusiran para janda Hindu yang ditinggal suami mereka, dan hal ini telah lazim di India pada saat zaman kuno. Kemudian sati berkembang menjadi pengorbanan api nyata di era pertengahan abad dalam klan Rajput Barat Laut yang awalnya tetap terbatas. Lalu kemudian praktek bakar diri ini makin dijadikan tradisi wajib selama era akhir abad pertengahan. Selama periode Mughal awal modern pada tahun 1526 sampai 1857. Terutama terkait dengan klan Rajput Hindu elit di India Barat yang menandai salah satu titik perbedaan antara Rajput Hindu dan Mughal Muslim yang melarang praktek tersebut. Pada awal abad ke-19, British East India Company dalam proses memperluas kekuasaannya ke sebagian besar India. Awalnya mereka mentolerir praktik tersebut. Dan tercatat telah terjadi 438 praktek sati dari ibu kota Kalkuta pada tahun 1803. Kemudian antara tahun 1815 dan 1818, jumlah insiden sati di Bengal meningkat 2 kali lipat, dari 378 menjadi 839 kasus. Lalu pada tahun 1829, dinyatakan praktik membakar atau mengubur hidup-hidup wanita atau calon janda Hindu dapat dihukum oleh pengadilan pidana. Undang-undang lain pun akhirnya mengikuti, yaitu melawan apa yang dianggap pemerintahan Inggris sebagai masalah yang saling terkait yang melibatkan kekerasan terhadap perempuan Hindu.
termasuk Undang-Undang Pernikahan Kembali Janda Hindu di tahun 1856, Undang-Undang Pencegahan Pembunuhan Bayi Perempuan di tahun 1870, dan Undang-Undang Usia Persetujuan 1891. Ram Mohan Roy mengamati bahwa ketika wanita membiarkan diri mereka diserahkan ke tumpukan kayu jenazah suami yang telah meninggal, hal itu tidak hanya menyebabkan dari pecahnya agama saja, tetapi juga dari menyaksikan kerepotan yang melibatkan para janda dengan kedudukan yang sama dalam kehidupan, serta hinaan yang mereka alami sehari-hari saat menjadi janda. Sati Prata juga kadang-kadang digunakan sebagai istilah yang menandakan kebiasaan mengatur hidup-hidup para janda. Bahkan ada spekulasi bahwa ritual seperti pengorbanan janda dan pembakaran janda memiliki akar prasejarah. Menurut Romila Thapar, pada periode Weda ketika adat istiadat klan tunduk pada norma kasta, para istri diwajibkan untuk mengikuti beberapa ritual tetapi tanpa banyak wewenang. Sebuah ritual dengan dukungan dalam teks Veda adalah simbol bakar diri yang diyakini harus dilakukan oleh seorang janda berstatus janda pada saat kematian sang suami. Janda tersebut kemudian menikah dengan saudara laki-laki suaminya. Pada abad-abad berikutnya, teks tersebut dikutip sebagai asal mula Sati, yang mengizinkan pihak berwenang untuk bersikeras bahwa seorang janda harus mengorbankan dirinya dalam kenyataan dengan bergabung dengan almarhum suaminya di tumpukan kayu pemakaman. Namun, pada kenyataannya, sati tetap legal di beberapa negara bagian. Baru pada tahun 1861, secara resmi dilarang di semua negara bagian Pangeran India. Dan para janda Maharana Serup Singh menolak menjadi sati setelah kematiannya. Dan satu-satunya yang mengikuti kematiannya adalah para selir sang raja. Saya Tini, sampai jumpa lagi di bahasan menarik lain.